Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya akan mulai dengan satu cerita. Alkisah, ada seorang raja besar yang sedang bergumul untuk mencari cara bagaimana membuat seorang yang sedang bersedih itu bisa kembali bergembira. Dan sebaliknya juga, dia mencari cara bagaimana membuat seorang yang sedang bergembira itu tidak menjadi terbuai oleh kegembiraannya itu. Ia lalu memerintahkan tangan kanannya, ajudannya, untuk mencarikan alat atau cara yang bisa melakukan hal itu. Raja ini merasa pasti sulit untuk bisa mendapatkan alat seperti itu. Bahkan dia berpikir tidak mungkin ada. Tapi tangan kanannya, ajudannya yang mendapatkan perintah dari raja, begitu bersemangat. Seperti halnya saat dia menerima perintah-perintah raja sebelumnya, dia mengerahkan segenap usahanya, kerja kerasnya untuk mencari, memenuhi apa yang raja perintahkan. Lalu dia pun berkelana, berkeliling mencari apa yang diminta oleh raja itu. Dia berkeliling, dia masuk ke kota-kota, ke kampung-kampung, desa-desa, ke pedalaman. Sampai akhirnya di suatu perkampungan, dia bertemu dengan seorang pengrajin logam. Pengrajin logam ini masih sangat muda. Dan ajudan raja pun menceritakan tentang apa yang sedang dicarinya. Pengrajin logam ini bingung dengan permintaan yang dia rasa cukup aneh tersebut. Tapi dia kemudian membawa si ajudan ini bertemu dengan kakeknya. Setelah mendengar apa yang diminta dicari oleh si ajudan, sang kakek kemudian masuk ke bengkelnya, ke bengkel logamnya. Kemudian beberapa saat dia keluar, kakek itu keluar sambil membawa sebuah cincin. Di cincin itu terukir sebuah kalimat. Begitu melihat cincin dan kalimat yang terukir di cincin tersebut, kedua mata sang ajudan berbinar-binar. Dia telah menemukannya. Ini tepat seperti apa yang raja minta, apa yang raja cari selama ini. Dia pun segera bergegas pulang ke istana dan menyerahkan cincin itu kepada sang raja. Raja pun membaca kalimat yang terukir di cincin itu. Ia pun tersenyum puas. Sang raja tersenyum puas. Inilah cincin ajaib yang dicarinya selama ini. Cincin yang dapat membuat orang sedih menjadi gembira, dan sebaliknya, orang yang sedang gembira itu menjadi sedih atau tidak terlalu bergembira berlebihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalimat yang terukir di cincin itu adalah "This too shall pass", atau dalam bahasa Indonesianya, ini pun akan berlalu. This too shall pass. Ini pun akan berlalu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cerita tadi merupakan cerita rakyat Yahudi, dan bisa jadi yang dimaksud dengan raja itu adalah Raja Salomo. Dan tangan kanannya atau ajudan yang ditugaskan untuk mencari cincin itu adalah Benaya bin Yoyada. Nah, dalam bahasa Ibraninya, "This too shall pass", atau ini pun akan berlalu, bahasa Ibraninya adalah Yafor Gamze. Kalimat ini begitu ampuh ketika seorang sedang mengalami masalah atau kesedihan. Begitu dia membaca kalimat ini,
maka dia menjadi terhibur. Karena masalah atau kesedihannya itu akan berlalu. This too shall pass. Ini pun akan berlalu. Nah, begitu juga dengan orang yang sedang mengalami kegembiraan atau kesenangan. Begitu membaca kalimat this too shall pass atau ini pun akan berlalu, tentunya dia menjadi sadar bahwa kegembiraannya itu pun tidak akan berlangsung selamanya. Akan berlalu juga suatu ketika nanti. Raja Salomo sendiri menyadari bahwa kebijaksanaan dia, kekayaan dia, kekuasaan, kekuatan dia, itu semua pun tidaklah abadi. Akan berlalu. Suatu ketika semua akan sirna. Semua akan ditinggalkannya seketika juga. Begitu dia menghembuskan nafas terakhirnya. Begitu saat dia meninggalkan dunia ini. Kitab Pengkhotbah katakan, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu menuai, dan sebagainya. Ada waktunya juga untuk bahagia, untuk gembira. Ada waktunya juga untuk sedih. Nah, dengan pengertian tadi bahwa segala sesuatu ada waktunya, maka di sini juga berarti waktu bahagia itu pun ada waktunya. Bahagia itu memudar atau sirna. Demikian juga dengan sedih atau duka cita. Akan ada waktunya kesedihan atau duka cita itu akan memudar dan kemudian hilang. Atau mungkin tersisa sedikit saja. Bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami hal yang tidak enak, tidak nyaman, penderitaan, masalah yang berat, dan kesedihan atau duka yang mendalam, ingatlah bahwa itu pun akan berlalu. This too shall pass. Nah, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ya, kita buka sama-sama Bapak Ibu Saudara di 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, kita tahu di Roma 8 ayat 28 ya. Ini ayat yang pasti banyak yang sudah tahu ya. Bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Nah, jika dikaitkan dengan masalah, kesedihan atau penderitaan yang mungkin saat ini sedang kita alami, masalah, kesedihan atau penderitaan itu selain nantinya akan berlalu dan bisa kita lewati, itu sebenarnya bisa juga menjadi alat Tuhan untuk membentuk kita, untuk membentuk kedewasaan kita, atau setidaknya untuk mendekatkan diri kita lebih lagi kepada dirinya, kepada pribadinya. Tapi tentunya kita di sini Bapak Ibu Saudara termasuk orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mencari Dia setiap hari tanpa terkecuali. Bukan hanya pada saat ada masalah, ada penderitaan, ada kesedihan, ada persoalan, baru kita datang kepadanya. Tidak, dalam kondisi apapun, kita tetap datang kepada Dia. Kita tetap dekat kepada Dia. Kita tetap mencari Dia setiap hari. Bukan hanya ketika ada persoalan yang
berat, di mana kita butuh suatu kuasa, kita butuh tangan kuasanya untuk menolong kita terbebas atau terlepas dari persoalan atau masalah itu. Amin, saudara. Amin. Nah, mungkin juga ada bapak ibu saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit. Mungkin fisik badan yang melemah, tidak sekuat dulu lagi. Penglihatan tidak setajam dulu. Kaki pun tidak kuat melangkah terlalu jauh lagi. Sudah tidak seperti waktu muda dulu atau waktu beberapa tahun yang lalu. Jasmani, tubuh lahiriah kita, tubuh fisik kita, mau tidak mau harus terkena imbas gravitasi, Bapak Ibu Saudara. Terkena hukum alam. Semakin merosot, semakin melorot, semakin melemah, dan pada akhirnya sirna menjadi debu tanah. Tidak ada yang bisa mengatasinya. Ya, tidak ada yang bisa mencegah tubuh jasmani yang sudah meninggal itu berubah sirna menjadi debu tanah. Ada sih saudara, ada. Ya, dengan teknologi balsam ya, dibalsam atau diawetkan. Ada beberapa pemimpin negara di dunia ini, ambil contoh Bapak Mao Zedong ya. Jasadnya itu dibalsam dan tetap awet ya, tidak membusuk atau tidak terurai menjadi debu tanah. Nah, itu bisa dilihat di museum yang terletak di Tiananmen di Beijing. Ya. Ada juga Lenin dan Stalin di Rusia. Kalau kita berkunjung ke Red Square di lapangan merah di Moskow, itu bisa kita lihat jasad yang masih utuh itu. Lalu juga ada dari Korea Utara, Kim Il Sung dan Kim Jong Il di Pyongyang ya, Korea Utara. Lalu ada Bapak Ho Chi Minh di Hanoi ya. Nama Ho Chi Minh sendiri itu diabadikan juga sebagai nama kota di Vietnam. Nah, tapi jasad Bapak Ho Chi Minh yang diawetkan ini diletakkan di kota Hanoi, ibu kota Vietnam. Lalu ada Ferdinand Marcos dari Filipina, ada Hugo Chavez dari Venezuela. Tetapi walaupun tubuh yang sudah meninggal itu kelihatan masih utuh, itu sudah tidak berfungsi apa-apa lagi Bapak Ibu Saudara. Hanya untuk dilihat oleh pengunjung museum itu saja. Itulah tubuh fisik kita. Kondisi ini akan kita alami suatu saat nanti, atau sebagian dari kita juga sudah mulai merasakan mengalaminya, kelemahan-kelemahan fisik tidak sekuat dulu lagi. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, sekitar 10 tahun yang lalu papa mama saya pindah dari Pontianak ke Jakarta untuk tinggal bersama saya. Saya senang karena artinya saya tidak usah secara periodik terbang ke Pontianak untuk mengunjungi mereka ya. Mereka tinggal bersama saya dan pada saat itu mereka mengeluhkan bahwa mata mereka agak buram. Lalu saya dan kakak saya membawa papa dan mama ke dokter mata, dan akhirnya mereka dioperasi katarak ya. Pulang dari operasi mereka senang sekali karena pandangannya jadi terang, jernih ya, lebih tajam ya. Tapi mereka hanya tinggal dengan saya di Jakarta 7 bulan. Ya mungkin namanya orang tua, mereka lebih suka untuk tinggal di kampung halamannya sendiri. Akhirnya setelah 7 bulan mereka kembali lagi ke Pontianak. Sebenarnya mama saya masih tetap ingin tinggal di Jakarta. Kenapa? Karena papa mama punya 5 anak dan 3 anak itu ada di Jakarta, 2 anak di Pontianak. Jadi tentunya mama memilih yang lebih banyak. Tapi papa bersikeras bahwa dia mau pulang ke Pontianak. Ya udah, akhirnya papa mama pulang ke Pontianak. Sehingga akhirnya saya pun harus terus meluangkan waktu
mungkin sebulan sekali saya pulang ke Pontianak untuk mengunjungi mereka ya. Dan pada saat itu kadang-kadang papa mama mengeluhkan kondisi fisik mereka ya. Papa yang dulu kuat berjalan ya, itu sekarang sudah nggak bisa berjalan terlalu jauh, cepat capek ya. Kemudian makan pun ya sudah nggak bisa yang keras-keras saudara ya, karena gigi juga sudah nggak kuat ya. Kalau penglihatan ya puji Tuhan sehabis operasi katarak itu lebih baik ya, lebih bagus. Nah, kita tidak bisa melawan hal itu ya. Tubuh jasmani kita suatu saat pasti akan semakin melemah ya. Puji Tuhan kalau ada yang menjaga pola makan, pola hidupnya lebih baik ya, tentunya dia akan lebih sehat di umur-umur yang lanjut. Tapi kabar gembiranya saudara, di dalam kondisi kemerosotan manusia jasmani kita, Rasul Paulus mengingatkan kita di ayat sebelumnya ya. Tadi 2 Korintus 4 ayat 17-18. Nah, kita lihat, kita maju satu ayat. 2 Korintus 4 ayat 16. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Saya bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita adalah makhluk kekal. Jadi diri kita yang sebenarnya adalah manusia roh kita, atau manusia batiniah kita yang sifatnya kekal dan akan terus ada sampai selama-lamanya. Itulah yang harus dibaharui setiap hari, manusia batiniah kita yang semakin dewasa. Itu yang harus kita baharui, manusia batiniah, manusia roh kita semakin indah dan semakin menarik dan berkenan bagi Tuhan. Tempat kita akan tuju nantinya saudara. Manusia daging kita, jasmani kita boleh melemah, tapi ambil hikmahnya, ambil kesempatan dengan bertambahnya usia kita, dengan bertambahnya umur kita, kita terus kuatkan, dewasakan manusia rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin saat ini dalam kondisi baik-baik saja? Kita bersyukur, kondisi sehat, kita berkecukupan, kita bahagia, anak cucu juga sudah sehat, sehat-sehat selalu, anak cucu kita juga udah besar, sehat, lucu-lucu. Kita nikmati itu semua. Tuhan memang menganugerahkan pada kita untuk kita nikmati dalam hidup kita. Tapi janganlah kita terikat pada kenikmatan itu. Kita tercandu dalam kebahagiaan atau kesenangan itu, sehingga kita lupa pada pribadi yang memberikan dan menyediakan kebahagiaan itu. Apalagi jika berkat Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kita menjadikan kita sombong dan tinggi hati. Itu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan, saudara. Nah, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita yang sedang dalam kondisi ini? Kondisi baik, kondisi sehat, kondisi ya bahagia, ya semuanya baik-baik saja. Nah, di Yeremia 9 ayat 23 dikatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi, jika kita memiliki semuanya itu, kita memiliki hikmat yang besar, kita memiliki kekuatan, kita memiliki jabatan yang tinggi, kekayaan yang besar, ya, janganlah kita bermegah atau menjadi tinggi hati dan bergantung sepenuhnya pada hal-hal itu. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara akan cincin ajaib tadi. This too shall pass.
ini pun akan berlalu. Saat kita dalam kondisi baik, kondisi senang, kondisi bahagia, kita harus tetap rendah hati dan antisipasi. Mengapa? Yaitu tadi Bapak Ibu Saudara, karena kondisi itu pun akan berlalu. Jadi cincin ajaib ini cukup powerful dan bermanfaat di setiap situasi. Menjadikan orang yang sedih tidak terlalu larut dalam kesedihannya. Dan menjadikan orang yang sedang senang, yang sedang bahagia tidak berlebihan menyikapi kesenangannya sampai kebablasan. Amin saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata cincin ini tidak ajaib 100%. Kalimat "this too shall pass" ini tidak berlaku untuk satu hal. Apakah itu Bapak Ibu Saudara? Itu adalah hal yang kita lakukan atau yang kita pupuk di dunia ini yang bersifat kekal atau yang akan berlaku sampai di kekekalan nanti. Jadi cincin ajaib ini tidak berlaku. Kalimat "this too shall pass" ini tidak berlaku pada hal-hal yang bersifat kekal, ya. Apa itu saudara? Itu meliputi investasi kita dalam hidup ini, dalam mengumpulkan harta di surga. Banyak sekali tafsiran mengenai apa saja yang dimaksud dengan mengumpulkan harta di surga. Ada yang mengatakan beramal, memberikan sumbangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Itu betul saudara. Tapi hari ini khusus saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berfokus pada pribadi yang kekal itu. Pada pribadi yang kekal itu, yaitu pribadi Tuhan kita. Amin. Jika bicara mengenai pribadi, maka kita tidak terlepas dari namanya hubungan atau relationship. Investasi atau kondisi yang tidak akan lekang oleh waktu. Yang kalimat di cincin ajaib itu pun tidak berlaku adalah hubungan yang baik dan istimewa kita dengan Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah yang akan kita bawa sampai ke kekekalan yang tidak akan pernah direnggut dari kita, kecuali kita sendiri yang melepaskannya. Kenapa? Karena kita punya yang namanya kehendak bebas Bapak Ibu Saudara. Jadi kualitas hubungan kita dengan Tuhan sangat tergantung juga pada keputusan kita, pada kehendak bebas kita. Ambil contoh, kita bisa memilih untuk berdoa rutin setiap pagi, atau kita bisa memilih untuk tidur saja, menikmati kasur empuk kita. Apalagi cuaca belakangan ini, hujan-hujan, sangat enak untuk tidur Bapak Ibu Saudara. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca di Roma 8 ayat 35 sampai 39. Pribadi yang kekal itu adalah harta kita yang tidak akan diambil dari kita, yang tidak akan lekang oleh waktu. Yang cincin ajaib ini pun tidak berlaku. Yuk mari kita baca sama-sama di Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah,
ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi, apalagi yang kita cari? Janganlah kita berfokus pada apa yang akan berlalu. Janganlah kita berfokus pada apa yang kelihatan yang sifatnya tidak kekal itu. Jangan menggenggam erat apa yang akan habis lenyap. Carilah, fokuslah pada pribadi yang kekal itu. Pribadi yang sangat mengasihi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pasti Bapak Ibu Saudara tahu mengenai cerita Maria dan Marta. Di Lukas 10 ayat 42 dikatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yaitu apa, saudara? Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, mungkin kita juga harus berperan sebagai Marta, saudara. Pekerjaan juga tetap harus kita jalankan. Tanggung jawab kita jalankan, ya. Kita punya keluarga yang kita harus tanggung jawab, yang harus kita pelihara. Ya, kita punya pekerjaan, profesi yang harus kita jalankan. Ya, sebagai wujud tanggung jawab kita. Tetapi jangan sampai peran Marta ini mendominasi, akhirnya kita lupa untuk menjadi Maria yang duduk dekat kakinya Tuhan setiap hari. Ada baiknya mungkin pagi hari kita menjadi Maria yang datang kepada Tuhan. Kemudian di jam-jam kerja kita berperan sebagai Marta yang baik. Ya. Mengakhiri hari kita datang lagi kepada Tuhan. Kita duduk dekat kakinya, kita berdoa. Ada ataupun tidak ada persoalan, ada ataupun tidak ada masalah yang kita hadapi, baik buruk pun kondisinya, kita tetap datang kepada Tuhan setiap hari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Terakhir, Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan jangan bermegah atas hal-hal seperti kekuatan, kekayaan, kekuasaan. Tapi Tuhan izinkan kita untuk bermegah, saudara. Nah, atas hal apakah kita boleh bermegah? Nah, di Yeremia 9 ayat 24, Tuhan katakan bahwa jika kita mau bermegah, bermegahlah karena kita memahami dan mengenal Dia, Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Untuk lebih memahami dan mengenal Tuhan, tidak ada cara lain, Bapak Ibu Saudara, selain mendengarkan Dia, belajar kebenaran yang murni, duduk diam di kakinya setiap hari, berdoa intim dengan Dia, melekat dengan harta kita yang paling berharga, pribadi milik kita satu-satunya di bumi dan di surga nanti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan ini, sehingga kami fokus mengejar dalam hari-hari kami pribadi-Mu, harta kami yang kekal, yang tidak akan diambil dari kami. Tapi kami punya kehendak bebas untuk memilih apa kami melekat pada Engkau, atau kami sibuk dengan perkara-perkara jasmani, perkara-perkara dunia yang suatu saat akan berlalu. Tuhan, siapakah gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan,
Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati Bapak Ibu Saudara kami yang mendengarkan. Tuntun kami untuk terus melekat kepada Engkau, pribadi yang berkuasa, pribadi yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.